Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Agung kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Bapak sampaikan nanti pada saat Bapak melaksanakan coaching dengan coach dan juga coaching. Akan saya amati dan juga akan saya nilai ya Pak ya, seperti itu. Juga harus sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, juga bagaimana coach bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini Pak? Baik Pak Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada proses observasi dengan menggunakan cara prinsip coaching. Yang pertama adalah presence Pak, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif ya. Yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot atau menggali pertanyaan gitu Pak. Oh iya. Baik Pak. Kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu ada tiga ya Pak ya. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana menurut Bapak yang akan Bapak ambil secara spesifik nanti di kegiatan coaching Pak, seperti itu? Ya baik. Dari tiga kompetensi yang akan dikembangkan, saya pilih dua saja Pak yang akan saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach Pak. Oke ya, Bapak akan mengambil dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Terus indikator apa yang akan Bapak capai? Jadi indikator yang akan saya capai pada kegiatan observasi nanti dengan coach yaitu saya berharap nanti coach dapat pertama memahami permasalahan sendiri dan yang terakhir dapat mengambil solusi atau memunculkan solusi dari permasalahan yang dialami Pak. Begitu Pak. Baik. Oh iya. Jadi indikator ketercapaian coach sudah bisa menemukan sendiri atau solusinya ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan Bapak coaching, kita akan ketemu lagi dan saya akan menanyakan kembali tentang kegiatan yang Bapak lakukan. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Pak Slamet. Bagaimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Slamet gimana? Alhamdulillah baik Pak Haris. Pak Haris, saya dengar Pak Haris sedang mencari saya. Oh iya betul Pak Slamet, kemarin itu saya ingin ketemu Pak Slamet. Kebetulan saya itu ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di sekolah Pak. Oh gitu ya. Gini Pak Haris, kita mungkin punya waktu sekitar 10-15 menit lah. Jadi silakan Pak Haris menceritakan permasalahan yang Pak Haris hadapi saat ini kepada saya. Kemudian saya bisa sharing lah, bisa berbagi. Begini Pak Slamet, siswa di sekolah saya itu sekarang itu mulai bosan dalam belajar Pak.
Karena setelah saya amati ternyata mereka itu merasa bosan dan belajar karena hampir rekan-rekan guru saya itu ketika melakukan pembelajaran itu monoton Pak, jadi mereka hanya berceramah saja. Jadi siswa merasa kurang bersemangat dalam belajar. Karena kan kita tahu ya Pak ya bahwa sekarang kan sudah zamannya teknologi yang bagus, terus ada perkembangan zaman juga sudah mulai canggih, jadi semakin pesat. Dan di sekolah saya juga mereka itu tidak mau adanya perubahan Pak. Jadi mereka masih melakukan pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif Pak. Iya. Oke, kalau saya garis bawahi, jadi Pak Haris itu mempunyai permasalahan terkait dengan rekan sejawat yang masih melakukan pembelajaran di kelasnya itu secara konvensional, begitu ya Pak Haris? Ya betul Pak, betul. Jadi mereka tuh kurang bervariatif dari metodenya, dari mode pembelajarannya, dan dari medianya juga mereka masih yang lama-lama juga gitu. Kalau boleh saya nanya nih Pak Haris, apa yang Pak Haris harapkan atau Pak Haris ingin dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam pembelajaran di kelas itu sih. Oke, jadi Pak Haris menginginkan adanya perubahan ya depannya. Ya, jadi mungkin nanti harapannya rekan Pak Haris dapat meningkatkan pembelajaran lagi gitu ya Pak Haris ya? Betul ya Pak Haris. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Haris lihat nanti di sekolah itu? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian Pak, penyampaian metodenya di kelas, dan pembelajarannya bisa bervariatif Pak. Misalnya saja rekan guru bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi banyak digunakan oleh para guru Pak, seperti misalnya PowerPoint, penggunaan Canva, dan itu kan bisa lebih baik hanya mengadakan metode saja yang lama-lama ya Pak. Ya, ceramah kan membuat anak menjadi bosan. Jadi apapun juga harus kita memberikan pembelajaran harus yang berarti dan menyenangkan gitu Pak. Yang Pak Haris sampaikan itu menginginkan rekan-rekan terutama sejawat Pak Haris bisa membuat pembelajaran yang lebih variatif ya, jadi menggunakan teknologi, aplikasi yang kekinian mungkin. Iya betul. Kalau saya simpulkan mungkin itu kondisi yang ideal ya Pak Haris ya. ya. Betul Pak, ideal. Kondisi ideal kalau saya ibaratkan itu ada di level 10 nih. Iya. Nah, kalau saya boleh nanya nih, kondisi sekarang ya yang real di sekolah Pak Haris itu masih ada di level berapa itu? Sepertinya masih ada di level 5 Pak kalau di sekolah saya, karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-gurunya yang senior Pak, jadi sehingga untuk level yang lebih tinggi ya masih sulit tercapai. Jadi mungkin saat ini di sekolah saya masih di level 5. Level 5. Jadi nih level itu. Jadi harapannya nih, harapannya perkembangannya nanti dari level 5 itu akan berubah ke level berapa tuh Pak? Ya mungkin bisa kami berada di level 7. Ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Pak, mengingat guru-gurunya banyak yang senior dan masih gaptek ke teknologi gitu ya. Jadi masih mungkin kita masuk ke level 7. Baik, berarti Pak Haris mengharapkan ada peningkatan level gitu ya, dari 5 menjadi 7. Tentunya itu memerlukan usaha tuh Pak Haris ya. Jadi kalau saya nanya itu usaha apa yang akan Pak Haris lakukan untuk mewujudkan itu? Iya, sebenarnya yang akan saya rencanakan untuk mewujudkan itu mungkin saya akan melakukan kegiatan mentoring Pak, kegiatan pelatihan workshop untuk rekan-rekan guru, serta adanya pendampingan individu secara face to face, sehingga si guru-guru bisa tercerahkan dengan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi untuk menangani itu berarti Pak Haris berencana ya akan melaksanakan mentoring gitu ya, jadi pendampingan secara individu. Tadi apalagi workshop. Kalau boleh nanya nih, dari dua tadi ya, dua rencana Pak Haris, mungkin yang lebih nyaman menurut Pak Haris yang mana? Ya mungkin untuk kegiatan mungkin adanya pendampingan Pak, karena kalau untuk
pelatihan kan itu membutuhkan waktu yang lama, terus kan membutuhkan anggaran yang tidak kecil juga Pak. Itu mungkin yang akan kami lakukan itu kami akan pertama akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk kegiatan ini, dan khususnya tentang peningkatan penyampaian bagaimana caranya mengajarkan pembelajaran variatif di kelas. Jadi Pak Haris membutuhkan daya dukung udah disebutin tadi ya. Ya, betul. Daya dukungnya adalah oleh kepala sekolah. Iya, betul. Jadi oke, Pak Haris. Jadi Pak Haris ingin melakukan mentoring ya. Jadi pendampingan kepada rekan-rekan Iya. guru yang Pak Haris tadi sebutkan masih memiliki kemampuan pembelajaran yang kurang kekinian, Iya, sehingga betul. murid bosan. Tentunya dalam pelaksanaannya Pak Haris membutuhkan daya dukung atau kolaborator. Jadi ada rencana kolaborasi dengan siapa aja Pak Haris? Ya, mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan guru sekolah yang menguasai betul-betul IT Pak. Kebetulan di sekolah saya ada seorang guru yang lulusan TIK yaitu Pak Doni. Dia memang ahli dalam bidangnya, sehingga saya bisa meminta bantuan beliau untuk menjadi sumber di kegiatan ini. Betul. Baik, jadi Pak Haris akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat yang lainnya yang memiliki kemampuan lebih di bidang TIK. Nah Pak Haris, dari percakapan hari ini nih, apa yang Pak Haris dapatkan? Ya, yang saya dapatkan yaitu saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi Pak, itu dengan ini, dan semoga saya bisa menemukan bagaimana cara mendapatkan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring ini Pak. Kemudian saya juga bisa dibantu dengan rekan guru untuk memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan bidang pembelajaran. Baik Pak Haris, alhamdulillah ya. Jadi tadi dari awal Pak Haris ngobrol dari awal, Pak Haris mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan rekan sejawat yang memiliki keterbatasan mungkin ya dalam pembelajaran yang masih konvensional, ceramah, sehingga para muridnya menjadi bosan. Tapi ternyata Pak Haris juga mempunyai solusi. Ternyata Pak Haris akan membuat rencana mentoring gitu ya, dan workshop yang akan dibantu oleh rekan sejawat di bidang TIK ya. Alhamdulillah ternyata Pak Haris sudah menemukan solusinya dari Pak Haris yang permasalahan yang Pak Haris alami. Semoga rencana yang Pak Haris rencanakan tadi dapat terrealisasi secepatnya gitu ya Pak Haris. Mungkin untuk acara atau percakapan hari ini, coaching hari ini cukup sekian Pak Haris. Saya nanti tunggu hasil baiknya, kabar baiknya dari rencana Pak Haris yang tadi Pak Haris sebutkan. Semoga ada kabar baik lah. Saya tunggu Pak Haris. Untuk saat ini kita cukupkan sekian saja Pak. Terima kasih Pak Haris. Baik Pak Salman, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya bisa menyampaikan keluh kesah saya hadapi di sekolah saya. Ya, mudah-mudahan Pak yang tadi Pak Slamet sampaikan semoga bisa merubah di sekolah saya Pak. Dan juga bisa bermanfaat adanya perubahan di sekolah saya. Sama Pak Haris. Terima kasih Pak Haris atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Mas Selamat. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana tadi udah kegiatan coaching udah terlaksana? Alhamdulillah Pak, udah tadi. Oke. Pak Selamat tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Haris. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak. Satu, apa saja yang Pak Selamat lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, baik Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Haris dengan alur Tirta Pak. Jadi saya menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi ya tentang permasalahan yang Pak Haris alami, terus menanyakan rencana aksi yang akan Pak Haris lakukan, dan terakhir menanyakan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tersebut
dapat menggali coaching ya untuk menceritakan semua permasalahannya, dan terakhir saya harapkan dapat menemukan solusi dari masalah yang dialami, begitu Pak. Oh baik, oke ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Bapak lakukan antara Pak Slamet dan Pak Haris sudah berjalan dengan baik, dan proses coachingnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Slamet sudah bisa menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Haris, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi dilakukan pada saat coaching. Dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Slamet sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Yang kedua, sebagai pertanyaan terakhir Pak Slamet, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Pak? Setelah tadi saya melakukan coachingnya dengan coaching, tentunya saya juga ingin mendapatkan kompetensi atau meningkatkan kompetensi saya, terutama di bidang coaching. Saya berharap nanti kedepannya kemampuan saya dalam melakukan coaching kepada coach itu akan semakin baik, akan jauh semakin baik begitu Pak. Itu harapan saya, dimana kedepannya kemampuan coaching saya akan semakin baik, gitu Pak. Semoga yang Pak Slamet bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya ya. Ya Pak. Demikian coaching kali ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet.